Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Cross Check. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang mental kaya dan mental miskin. Mental kaya, mental miskin. Dan ini menjadi pertanyaan banyak orang kan. Bagaimana caranya meraih mental kaya? Nah, kalau konsep kami di sini kan kita kan kembali ke fitrah ya. Nah, manusia tidak dilahirkan bermental miskin kan. Ya kan? Karena kita lahir dari rahim yang maha kaya, sang maha kaya kan. Nah, kita tidak bisa apa-apa kecil kan. Sampai saat ini ibaratnya kita tercukupi saja kan. Artinya ya memang kita memiliki benih kesadaran kekayaan Tuhan kita. Nah, cuma terputus connectionnya kan, kadang pengaruh keadaan, lingkungan, dan berbagai variabel lainnya sehingga kita mengalami distorsi mental seperti video sebelumnya, menjadi bermental miskin. Bermental miskin. Mental miskin itu seperti apa sih? Mental miskin, ya tuh. Terus apa? Minta apa lagi ya? Merasa selalu kurang bersyukur ya lebih. Iya, lebih ya. Jadi esensinya memang itu. Banyak cara untuk meraih mental kaya dengan latihan personal, manual, melalui diri kita sendiri. Tapi bagi saya itu proses yang panjang ya. Kita meraih diri kita, keadaan mental kaya kita melalui diri kita sendiri. Gimana seandainya keadaan kita tidak begitu, kan berat itu. Tapi di dalam pengalaman saya gitu kan, saya selalu membesarkan kesadaran saya akan Tuhan, bahwa Tuhan nggak mungkin tidak memberi saya rezeki, tidak mungkin Tuhan tidak menolong saya. Itu gema yang terus saya gaungkan di dalam perjalanan hidup saya gitu. Dan itu juga pengalaman-pengalaman yang terjadi. Pertolongan Tuhan itu tak terhitung dan tak terbilang di dalam kehidupan saya yang kadang nyaris tidak masuk akal gitu loh. Dari kapasitas kemampuan saya, ukuran saya mendapatkan uang itu tidak sebanding. Tapi saya tidak mengukur dari diri saya gitu. Karena bisa apa sih kita ini? Orang pintar banyak banget, orang yang rajin banyak banget kan, orang yang jago ini banyak banget kan gitu. Nah, artinya kalau tadi belajar dari kita kecil kemudian sampai sekarang ini, memandang bahwa masa bayi misalnya itu kita semua segala sesuatu tercukupi, kemudian tadi ada distorsi seiring dengan pertumbuhan. Iya. Apakah itu sebelumnya dibahas di money wisdom itu kayak apakah itu dari keluarga, lingkungan, baik dengan kata-kata maupun apa yang terlihat seperti itu. Iya, seperti itu. Mentalnya terbentuk dalam proses kehidupan. Iya, proses itu sendiri. Mental itu kan variabel kita. Iya. Spiritual itu kan ilahiyah ya, ruhnya di dalam diri kita kan. Tapi bukannya kita. Fitrahnya kita itu sebenarnya. Kenapa ketika di dalam ajaran agama dianjurkan kita untuk mengingat Tuhan dalam setiap segala sesuatu kita, agar aspek rohani, esensi ilahiyah ini mengalir di dalam aspek mental kita, emosional kita, physical body kita, sehingga membentuk realitas kita. Nah, untuk melahirkan mental kaya sebagaimana fitrahnya di dalam hidup kita, kita ingat Allah yang maha kaya, Tuhan yang maha kaya. Kalau artinya mental miskin itu terbentuk umumnya memang atau disadari memang di usia yang relatif lebih tua gitu ya kan ya, atau memang anak-anak bisa dikatakan bermental Belum. miskin kan? Anak-anak belum ya? Mental dia walaupun belum. dalam lingkungannya Iya belum, Okay. dia belum, karena masih dalam aspek murni dia. Tapi setelah akil balik, mulailah muncul rekaman-rekaman ini mulai menjadi. Nah, setelah muncullah variabel hormon, gen-gennya berkembang, otak-otak semua berkembang, memori ketika dia masih kecil ini yang belum direspon sebagai mental ini masuk menjadi informasi di dalam mental dia,
tinggal dilihat kawan dia, lingkungan sekolah dia dan lain-lain, mulailah muncul gejolak di dalam diri dia dan membentuk realitas mental dia. Karena kan banyak juga tuh Kak, di jalanan, mungkin sekarang lagi ini ya PSBB, yang anak-anak yang memang dimanfaatkan untuk mengemis seperti itu. Nah, apakah sebenarnya mereka mentalnya itu belum terbentuk, tetapi hanya karena terbiasa atau dibiasakan seperti itu ya? Terbiasa aja. Mereka kan senang-senang aja kan, panas dapat duit dan lain-lain kan. Mereka tidak mengerti nilai-nilai itu semua kan. Artinya masih sangat mudah untuk diperbaiki ya. Kayak di Batam gitu kan, saya pernah beberapa kali wawancara anak-anak itu ngamen apa semua, ada orang tuanya di situ, bisa dapat 15 juta loh satu bulan. Kadang-kadang mereka dapat berapa ratus ribu satu hari kan. Banyaknya wisatawan kan dari Singapura, Malaysia dan lain-lain. Jangan-jangan mental kaya malah terbentuk ya seperti itu. Tapi tetap mental miskin kan, karena dia mengemis kan. Nggak punya kemuliaan di situ kan. Artinya memang disadari di usia yang relatif sudah balik tadi ya. Iya, balik. Kemudian dalam tahap seperti apa mental kaya itu bisa ditumbuhkan kembali bila memang dalam kondisi seperti ya di setiap usia sih. Setiap usia. Dengan cara ya itu tadi yang paling mudah ya. Paling mudah sih bagi saya gitu kan, dibanding kita menggunakan teknik-teknik manual ya yang mengandalkan diri kita. Kita bisa lakukan perbandingan deh gitu loh. Teknik manual mengandalkan pikiran, hati kita dan lain-lain ya, karena tidak mudah mengubah keadaan itu ya. Pikiran kita saja bukan sesuatu yang mudah. Kadang kita merasa pikiran kita sudah berubah, tapi kenyataannya tidak kan. Ketika dibenturkan ternyata tidak juga begitu gitu lah. Saya selalu berpegang pada, saya bukan orang religius ya, tapi saya berpegang betul gitu bahwa hati itu dalam genggamannya gitu kan, mudah Allah balikkan hati itu dibanding diri kita sendiri. Jadi saya lebih, karena saya di spiritual line, saya lebih menggunakan teknik itu gitu kan. Biarlah Allah yang mengkondisikan di dalam batin saya, dalam hati saya. Dan dari dulu saya selalu, ya Allah, posisi batin seperti apa yang seharusnya ketika menyikapi sesuatu itu terus. Ya Allah, posisi batin seperti apa yang seharusnya gitu. Karena saya tidak tahu posisi yang batin itu yang bagaimana, yang sekiranya tepat, benar. Bukan menurut saya ya kan gitu. Nah, kalau dari kebiasaan spiritual atau kebiasaan agama lebih ya, kan itu ada seperti sedekah, kemudian zakat. Apakah seperti itu juga bisa Bisa. Artinya itu saling berbagi kan, tekniknya kan berbagi ya. Kan perintah agama itu termasuk mengakses itu tadi ya, langsung mengakses bukan ke diri berarti ya. Bukan, walaupun kadang-kadang bagi saya, kadang-kadang saya bilang apapun mau ikhlas atau enggak ketika latihan berbagi gitu ya, bagi aja, mau untuk citra diri kah, mau kebanggaan, kamu apakah, lakukan saja. Rumi berkata, datanglah walaupun engkau membawa mata uang palsu. Karena siapa tahu di antara yang dibagi ini punya doa yang makbul yang mendoakan kita. Ya kan? Dan kita berakhir lebih baik gitu loh. Dari yang tidak tulus, karena doa orang-orang yang kita beri ini makbul, kita menjadi orang yang tulus dengan itu. Karena sedekah itulah doa yang paling makbul. Sampai kepada yang kita beri sedekah, sampai kepada yang kita niatkan, dan sampai kepada kita. Doa yang paling makbul. Itu yang mengangkat beban, mengangkat penyakit, mengangkat banyak hal yang berat lainnya. Oke. Nah, kalau dulu sering kakak bilang bahwa di Indonesia ini baby soul, seperti itu. Nah itu terkaitkah dengan itu bukan kata saya ya, dari penelitian. dengan mental kaya yang atau apa ya, tinggi rendahnya mental kekayaan yang dimiliki di tiap negara. Iya pasti. Kita tidak bisa memungkiri ya bahwa di sini orang dilihat dari aspek yang terlihat. Orang akan melihat kekayaan kita,
orang akan melihat jabatan kita. Dari situ penghormatan itu datang. Ketika kekayaan kita sudah tidak ada, kita sudah terpuruk, jabatan kita sudah tidak ada, orang-orang pun sudah tidak ada. Ya, itu salah satu ciri yang kesadaran kolektifnya masih bebiso. Salah satu cirinya itu. Artinya lingkungan eksternal ini juga sangat mempengaruhi mental kekayaan orang Indonesia ya kayak Ati. Kata Ade dia mau pindah dulu keluar. Melakukan eksperimen bagaimana pengaruh kepada aspek kesadaran kita ketika kita berada di negeri yang kesadarannya tinggi. Lalu kita balik lagi, apakah kita langsung berubah gitu kan? Jadi ibarat kehidupan ini dalam laboratorium raksasa, kita harus melakukan eksperimen ya, eksperimen personal, secara sosial, spiritual dan lain-lainnya gitu. Ya, menarik sekali. Karena ya lingkungannya sih seperti itu ya. Kalau kita lihat artinya dengan kesadaran seperti itu ya mental miskin kan semuanya, ya kan? Secara kolektifnya ya. Ya saya sendiri juga mengalami pernah di atas, ibaratnya terbang tinggi orang-orang, tapi ketika saya nyungsep orang menjauh, dan itu pengalaman-pengalaman yang sering dialami oleh banyak orang di luar sana, mungkin juga teman-teman semua. Ya, itu makanya sangat memungkinkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Dan siapa yang menemanimu pada masa tersulitmu, dia yang paling berhak di masa kejayaanmu. Begitu katanya Dian Sukma. Mental kaya, mental miskin. Kita akan bermental terang benderang ya ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, mengandalkan kekuasaannya untuk mengubah keadaan hati kita, keadaan pikiran kita, dan pada akhirnya mengubah keadaan kehidupan kita secara keseluruhan. Kalau mau berkompetisi di luar sana, saya angkat tangan. Tapi mau kolaborasi silakan. Dan kita harus menempatkan kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan yang paling utama. Karena ketika saya pikir-pikir gitu kan, hidup ini tidak ada yang kurang. Yang kurang hanya kita kurang iman, kurang keyakinan kita kepada Tuhan, nah, sehingga membuat pikiran kita tidak tenang, hati kita menjadi kacau dan lain-lainnya. Akhirnya membuat kita dalam situasi yang kadang-kadang sangat berat. Semoga apapun situasi kita saat ini dan teman-teman semua, kita bisa melewatinya, menemukan hikmah, menemukan solusi, menemukan jalan keluar, dan dari waktu ke waktu situasi kita menjadi lebih baik lahir dan batin. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.